Halo Ners, halo sobat sehat semua. Kembali lagi bersama saya Ners Mahendra. Kali ini kita akan membahas tema brain rot. Apa sih brain rot? Brain rot adalah istilah untuk menggambarkan seseorang di mana orang itu mengalami penurunan fungsi kognitif. Contohnya seperti apa kira-kira? Contohnya dia sudah mulai konsentrasinya menurun, minat untuk belajarnya sudah mulai menurun. Disebabkan oleh apa? Karena disebabkan konsumsi video digital yang kurang bermutu. Mengutip dari penelitian yang dipublikasi Journal of Behavioral Addiction, terdapat beberapa dampak negatif bagi orang yang kecanduan teknologi atau sosial media terlalu banyak digunakan. Salah satu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, terdapat 27% siswa menengah tidak bisa baca tulis yang baik diakibatkan karena terlalu banyak menggunakan teknologi sosial media atau dia konsumsi video-video yang tidak bermutu. Penelitian kedua dilakukan di Inggris di bagian para remaja, di mana para remaja di Inggris 60% mengalami gangguan untuk berinteraksi sosial karena disebabkan banyak terlalu mengkonsumsi teknologi atau menggunakan teknologi sehingga mereka mengalami kecanduan yang berlebihan. Jadi 60% itu angka yang besar di bagian para remaja, dia tidak bisa berinteraksi dengan baik di bagian sosial. Jadi interaksi sosialnya kurang atau dia menjadi lebih fokus kepada teleponnya sendiri. Penelitian ketiga dilakukan di Australia. Ditemukan 45% remaja mengalami peningkatan stres dan kecemasan karena diakibatkan kecanduan teknologi dan sosial media saat ini yang beredar, baik dari platform TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Jadi itu adalah dampak negatif dari orang yang mengalami kecanduan terhadap teknologi saat ini, sehingga tidak bisa memfilter mana konten yang bermutu dan konten yang tidak bermutu. Generasi Z dan generasi milenial sangat terpengaruh oleh teknologi saat ini. Meskipun teknologi saat ini banyak manfaatnya dan banyak memberikan kontribusi terhadap kita, tapi di balik semua itu dampak negatifnya jika kita berlebihan menggunakan teknologi atau sosial media yang saat ini kita tahu bahwa di sana akan mempengaruhi perkembangan otak manusia. Jadi kita harus bisa batasi apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pelajari dalam istilah brain rot saat ini yang sangat tren dan perlu untuk kita ketahui untuk anak-anak kita, menjaga generasi-generasi kita bagaimana mereka tidak kehilangan fungsi kognitifnya, tidak menurunkan fungsi kognitifnya agar dia tetap cerdas dan dia bisa memilah dan memilih mana konten yang bagus untuk kita konsumsi ke depan. Selanjutnya saya ingin mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana gejala penyakit brain rot ini atau busuk otak ini karena terlalu banyak mengkonsumsi teknologi yang berlebihan, sehingga mengakibatkan di sana kita kesulitan konsentrasi. Kita akan mengalami kesulitan memberikan keputusan terhadap suatu masalah, dan kita akan tingkatkan stres pada kita, dan kita akan mengalami kecemasan pula karena kita terlalu bergantung kepada yang namanya teknologi, yaitu karena kita sudah kecanduan. Kita harus waspadai dan kita harus perhatikan anak-anak kita harus perhatikan generasi-generasi kita, apakah dia mengalami perubahan yang awalnya dia mengalami kecerdasan yang bagus sehingga di kecerdasannya dia mulai menurun. Kita harus tahu penyebabnya dari apa. Salah satu penyebabnya adalah ada yang namanya sekarang ini adalah brain rot. Kita harus perhatikan baik-baik generasi kita ke depan dan anak-anak kita ke depan, dan mulailah dari kita sendiri bagaimana kita itu harus bisa memilah dan memilih konten yang bagus untuk kita konsumsi, yaitu untuk memfilter diri kita ke depan. Bagaimana kita ketika kita melihat suatu video, dia akan menambah ilmu kepada kita, dia akan menjauh lebih baik dari kehidupan kita. Jadi kita harus menjadi orang yang lebih baik.
baik ke depan. Khusus bagi generasi Z dan generasi milenial, agar terhindar dari yang namanya pembusukan otak atau brain rot ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pintar-pintar membagi waktu kita. Kapan kita menggunakan sosial media, kapan kita tidak menggunakan sosial media. Jadi, jangan berlebihan. Jadi check and balances. Kita harus seimbang dalam menggunakan teknologi atau yang namanya sosial media saat ini. Yang kedua, kita harus kembali membaca buku dan artikel agar kita tidak terlalu fokus kepada sosial media kita. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat agar kita tidak terlalu fokus terhadap sosial media kita. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti kursus-kursus yang lebih bermanfaat, begitu, yang lebih dampak positif bagi diri kita sendiri. Brain rot ini adalah ancaman yang serius bagi generasi Z dan generasi milenial jika tidak diantisipasi dengan baik. Maka dari itu saya mengajak kepada generasi milenial dan generasi Z untuk bisa mengelola waktu kita dengan baik. Semoga bermanfaat. Salam perawat profesional.